Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Transformasi Plus Batch 4 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rifki Muammar, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah An-Naba, Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Batch 4 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Jawa Timur dengan nomor induk mahasiswa 209251657. Pada hari ini, Rabu, tanggal 4 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG, yaitu praktek pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 9 MTS An-Naba dengan materi semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon bimbingannya, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil khair. How are you today? I'm fine, thank you, and you? I'm fine too, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali sebagaimana biasa untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar kita, yaitu belajar Al-Quran Hadis ya. Pada hari ini kita akan belajar nanti tentang semangat menuntut ilmu ya. Sebelumnya, untuk menambah keberkahan kegiatan kita, marilah kita awali dengan membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rizky. Kenapa Rizky? Sakit. Sakit apa katanya? Hah? Meriang. Kemarin masih ada ya? Oh. Siapa lagi yang tidak hadir? Udah. Cuman seorang Rizky. Semoga Rizky cepat sembuh. Amin. Memang sekarang lagi musim penyakit ya. Kalian harus menjaga kesehatan dengan cara makanan yang bergizi ya. Alhamdulillah sekarang udah ada ya makanan bergizi ya. Ya. Fahri, nanti itu rambutnya dicukur ya. Terus bangkunya rapihkan ya. Ya. Duduknya yang rapi.
Berarti Rizky aja yang tidak hadir. Keluarkan buku tulis kalian, keluarkan. Lembar kerja peserta didik kalian, keluarkan. Buku paketnya, keluarkan. Ya. Udah siap, udah? Nah, sebagaimana tadi sudah Bapak jelaskan, pada pagi ini kita akan mempelajari tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Dan Al-Quran yang dipelajari nanti Quran Surat Abasa ayat 1 sampai 10. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan dulu ya tentang menuntut ilmu. Ya. Pertanyaan yang pertama, apakah menuntut ilmu itu penting? Dan mengapa kita harus menuntut ilmu dari usia muda? Silakan, siapa yang mau bisa menjawab? Pak, Ya, silakan Arya. Apa jawabannya? sangat penting karena dengan menuntut ilmu kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan ketika kita di usia muda, kita pikirannya lebih, daya ingat kita lebih tinggi. Ya, masih fresh gitu ya. Ya, daya ingat masih tinggi dan fisik kita masih kuat ya, tenaga kita masih kuat. Oke, terima kasih ya Arya, bagus ya. Terus kata Arya barusan, kenapa kita harus menuntut ilmu sejak usia muda? Karena masih muda itu pikirannya masih fresh ya, daya ingatnya masih kuat ya. Ada pepatah mengatakan menuntut ilmu di usia muda atau usia kecil seperti mengukir di atas batu, dan kalau menuntut ilmunya sudah dewasa, sudah tua, seperti mengukir di atas air. Kalau mengukir di atas batu memang agak sulit, tapi kalau udah jadinya lebih abadi, lebih kuat ya. Kalau mengukir di atas air gampang ya, bikin huruf Arya ya, tapi seketika itu bisa hilang ya. Nah itu. Oke, bagus. Coba menurut pengalaman kalian ya, apa manfaat ilmu yang udah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari? Apa kira-kira? Siapa yang bisa? Oh iya, sok Elsa, apa? Ilmu agama bisa membantu kita mengetahui cara beribadah yang benar. Iya. Bisa membantu kita menyelesaikan masalah sehari-hari. Iya. Seperti membaca, Iya. berhitung. Nah, gitu ya. Ya, bagus ya. Banyak manfaat ilmu itu yang dipelajari ya, yang dalam kehidupan sehari sangat banyak ya. Kita bisa doa-doa dalam ibadah, kita bisa berhitung, membaca, itu manfaat-manfaatnya. Terus ya, pertanyaan yang ketiga, nih, jawab. Siapa yang tahu dalil dalam Al-Quran atau hadis ya tentang menuntut ilmu? Siapa yang tahu? Ayo, Ajeng. Apa? Bacakan coba. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, bagus ya. Yarfa'ul ladzina amanu minkum. Yarfa'ullahu ladzina amanu minkum. Terus? Walladzina utul ilma darajat ya. Itu. Tahu nggak artinya? Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ya, bagus ya. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Tahu nggak bahasa Arabnya gimana? Utlubul ilma walau bisin, itu ya. Dan masih banyak lagi sebetulnya daya-daya tentang kewajiban kita menuntut ilmu ya. Dan dengan menuntut ilmu kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dan menjaga diri kita supaya selamat di dunia dan di akhirat ya. Bapak mau memutar sebuah video ya, syair tentang menuntut ilmu ya. Sebuah video syair tentang menuntut ilmu ya. Kalian perhatikan ya. Ini juga jadi bahan diskusi nanti ya. Nah, mata pelajaran kita sekarang nanti kita akan diskusi ya, makanya perhatikan ya. مر الجفا من معلمي اصبر على مر الجفا من معلمي
نفرته ومن لم يذق مر تعلم ساعتان تزرع ذل الجهل طول حياته. Baik, barusan kalian udah mendengar dan menyaksikan video syair tentang menuntut ilmu dari Imam Syafi'i, ya. Gimana, paham nggak? Apa tak maksudnya? Nah, baik, Bapak jelaskan dulu ya. Nah, barusan kalian sudah mendengarkan dan melihat tentang syair Imam Syafi'i tentang kesabaran dalam menuntut ilmu, ya. Yang pertama, syair yang pertama, isbir ala murril jafa min muallimin, ya. Fa inna rusubal ilmi fi nafa rotihi, ya. Bersabarlah atas pahit tegasnya sikap guru, karena kegagalan memperoleh ilmu itu bersumber dari menjauhi guru, ya. Jadi kita harus sabar terhadap tegas, bisa jadi galak sikap guru. Karena apa? Karena ingin mendidik kalian, ya. Karena ingin mendisiplinkan kalian, ya, supaya kalian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan jangan lalai, jangan suka main-main saja, ya, gitu. Karena kegagalan dalam menuntut ilmu, salah satu penyebabnya adalah karena tidak nurut kepada guru dan menjauhi guru, ya, gitu. Nah, fa inna rusubal ilmi fi nafarotihi, karena kegagalan dalam menuntut ilmu itu ketika kita tidak nurut apa kata guru, karena guru itu sayang pada murid-muridnya walaupun tegas, ya. Karena terkadang kalau tidak tegas, apalagi usia-usia seperti kalian, suka tidak nurut, ya, karena masa-masa remaja biasanya banyak ingin mencoba hal-hal yang aneh-aneh, ya, itu. Wa malam yaduk ta'alumis sa'ah tajaru adula jahli tula hayatihi, ya. Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya belajar walaupun sesaat, niscaya ia akan menyesal, ya, atau meneguk hinanya kebodohan sepanjang hayatnya, ya. Itu, ya. Kenapa orang lain bisa maju? Kenapa orang lain bisa sukses, ya? Karena mereka punya pengetahuan, mereka punya keahlian. Nah, ya. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil, kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu itu luas, ya. Menuntut ilmu agama, menuntut ilmu umum, keterampilan, ilmu kepemimpinan, ya. Ilmu komunikasi, ilmu berdagang, dan masih banyak lagi ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari, ya. Kalau kita tidak punya ilmu, kalau kita tidak punya pengetahuan, nanti hidup kita akan sengsara, ya. Karena kita mau bekerja, kita mau bisnis, harus punya ilmunya, ya. Kita ingin maju, harus ada ilmunya, ya. Wa man fata'u tahlim waqta syababihi fakabir alaihi arba'an liwafatihi. Tuh, ya. Barang siapa yang luput belajar ilmu di masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali untuk kematiannya. Itu ungkapan, ya. Jadi kalau lagi muda, masih kecil, masih usia kalian, tidak menuntut ilmu, tidak belajar, itu sama dengan mati. Karena apa? Karena manfaat dari seseorang itu dihasilkan dari ilmu dan keterampilannya, ya, dan kemampuannya. Makanya jangan sampai waktu muda itu seringnya cuma main, mabar, game online, ya. Bukan gak boleh, tapi jangan lupa belajar, ya. Nah, wadal fata wallahu bil ilmi wattuqa idam lam yakuna la ita berzatihi, ya. Hakikat pemuda itu demi Allah adalah dengan ilmu dan takwa. Apabila keduanya tidak ada, maka ia tidaklah bernilai, ya. Gitu. Jadi ada pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kalau manusia mati meninggalkan nama dan jasanya, ya. Walaupun sudah meninggal, tapi dia punya karya, punya jasa,
dia akan dikenang selalu, ya. Dan jasa dan nama itu dari mana? Dari kemampuan dia, dari ilmu dia, ya. Makanya salah satu sodakoh yang akan mengalir atau disebutnya sodakoh jariyah walaupun kita udah meninggal adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Paham? Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, ya, tujuan pembelajarannya ya, pertama, kalian bisa membaca Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10 dengan tartil, ya. Nanti kita latih bersama-sama, ya. Yang kedua, mengartikan Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10 dengan benar, ya. Yang ketiga, memahami makna dan isi kandungan Quran surat Abasa tentang menuntut ilmu, ya. Menghubungkan isi kandungan Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10 tentang menuntut ilmu dengan kehidupan sehari-hari, ya. Terus menghafal atau menunjukkan hafalan Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10, ya, beserta artinya atau terjemahannya. Membangun semangat menuntut ilmu. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus ada bernalar kritis, ya. Ada di kita sekarang kurikulum Merdeka ini kita peserta didik semuanya juga harus bernalar kritis. Maksudnya apa? Contohnya menanyakan hal-hal yang belum atau tidak dimengerti, ya. Mencoba memahami sesuatu, ya. Bukan hanya kita mengingat atau menghafal, tapi harus memahami, ya, itu bernalar kritis. Mandiri, ya, serta bergotong royong dalam proses menuntut ilmu. Nah, harus saling kerjasama, ya. Jangan yang pintar, jangan nggak mau bantu sama yang masih ketinggalan. Harus saling membantu dan bekerja sama, ya. Memiliki sikap ta'adub, ya, beradab atau berakhlak. Tawasud artinya moderat, bijak, ya, tidak ekstrim, ya, tidak so pintar, tidak so paling tahu, tidak so paling suci, ya, tidak so paling soleh, bijak aja, ya. Ya. Tahawur wa ibtikar artinya kreatif dan inovatif, ya. Dan tasamuh artinya toleran, ya. Toleran teh walaupun ada yang beda pendapat, ya, kita tetap menghargai. Kalau misalkan teman kita beda mazhab, jangan misalkan, wah si eta mah sesat, dia mah sesat, gak boleh, ya. Gak boleh, tetap kita harus saling menghargai, ya. Apalagi beda agama, alhamdulillah sih kalau di kelas ini kan semuanya muslim, ya. Kalau nanti kita menemukan tempat kita yang berbeda agama, kita juga harus menghargai, ya. Itu namanya toleran atau bahasa Arabnya tasamuh, ya. Oke. Jadi kita akan belajar dengan metode diskusi dan tanya jawab dan memecahkan sebuah masalah. Masalah yang pertama itu tentunya tentang menganalisis makna dan isi kandungan Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10. Masalah selanjutnya Bapak nanti akan beri studi kasus atau masalah-masalah dalam lembar kerja, ya. Apa sih permasalahan yang terjadi di kita, di anak muda tentunya, tentang semangat menuntut ilmu, ya. Banyak pemuda itu yang malas, banyak yang asik main game tapi kurang semangat. Nah, nanti kalian diskusi, ya. Apa penyebabnya dan apa solusinya, ya. Baik, kita akan belajar secara berkelompok dan diskusi. Bapak sudah membagi kelompok, ya. Akan dibagi menjadi 5 kelompok, ya. Satu kelompok itu 5 sampai 6 orang, ya. Nah, kelompok yang pertama, nih boleh kalian catat. Kesa, Gia, Nazwa Gunawan, Rindriana, Raihan, dan Akbar, ya. Ya. Oke, sekarang atur posisi tempat duduknya.
supaya kalian bisa nyaman dan bekerja secara kelompok ya. Rapat aja gini, rapat. Sebelum kita mulai diskusi dan mengerjakan tugas kelompok yang udah Bapak bagikan ya di LKPD, marilah kita bersama-sama membaca Quran Surat Abasa ayat 1 sampai 10 dengan tartil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla al-ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma manistaghna. Sekarang baca artinya ya. Artinya. Dia Nah, 1, 2, 3. Dia Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang tunanetra Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Tahukah engkau Nabi Muhammad, boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, para pembesar Quraisy. nih sebelum kalian melakukan diskusi dan tanya jawab bersama teman kelompok kalian, Bapak akan putar video 1 menit ya. Nanti ini jadi bahan diskusi atau kerja kelompok kalian ya. Perhatikan baik-baik. Oke, silakan kerjakan tugas di LKPD yang udah Bapak bagikan kemarin ya. Dan tadi video barusan kalian jelaskan apa maksudnya ya. Nanti pas presentasi maju ke depan kalian menjelaskan ya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD yang udah dibagikan. Silakan kerjakan.
Baik, waktu diskusi dan kerja kelompoknya udah selesai. Sekarang waktunya kalian per kelompok maju ke depan untuk menyampaikan ya atau mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian ya. Dan nanti teman-teman di belakang ada yang bertanya ya kepada kelompok yang di depan ya. Mohon yang depan jawab dengan sesuai kemampuannya, nanti dibantu oleh Bapak. Silakan sekarang kelompok pertama dulu maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta lahu tasaddaq wa ma 'alaika alla yazakka amma man zaka yas'a wa huwa yahsha fa anta anhu talaha. Kami akan menyampaikan hasil dari diskusi dan kerja kelompok kami, yaitu tugas memahami ayat Quran Surat Abasa sampai 10. Pertama, apa pesan utama ayat tersebut terkait sikap terhadap pencari ilmu? Jawaban dari kelompok kami, pesan utama ayat tersebut adalah agar setiap pencari ilmu, siapapun dia dan apapun kondisinya, harus dihargai dan dinilai dan dilayani dengan penuh perhatian tanpa membedakan status sosial, kekayaan, atau kondisi fisik. Apakah ada yang mau bertanya? Bagaimana contoh cara pinjam setiawan dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang jawab? Jawabannya, dengan berperilaku baik, jujur, menghormati guru serta teman-teman, dan mengamalkan ajaran-ajaran aturan agama yang telah dipelajari atau mempraktikkan keterampilan yang sudah kita pelajari di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan maksud dari video tadi. Maksud dari video tersebut adalah orang buta lebih terbuka hatinya dibandingkan orang yang melihat namun hatinya tertutup. Terbukti dari video tersebut bahwasannya orang buta lebih peduli akan batu yang ada di jalan. Dapat dipahami? Ya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil dari diskusi dan kerja kelompok kami, yaitu tugas menjawab dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau bertanya? Aku. Bagaimana kalau ada yang ngajak main game online di saat kita mengerjakan PR? Tolak kata-kata yang baik, misalnya, nanti ya aku mau ngerjain PR dulu. Ya, nanti ya. Ngerti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Belajar hari ini kita cukupkan. Alhamdulillah kalian sudah bisa memecahkan beberapa masalah yang udah Bapak kasih dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cara diskusi dan bekerja secara kelompok. Coba apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini kira-kira? Apa kira-kira? Siapa yang tahu? Nah. Oke, nih Bapak bimbing ya. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, kita ini harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya. Dan martabat seseorang itu, kemuliaan seseorang itu tidak dinilai dari hartanya, tidak dinilai dari kedudukannya, tidak dinilai dari fisiknya.
melainkan dari ilmunya, dari keimanan ketakwaannya, dan kesungguh-sungguhannya, ya. Dan pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, ya, dari materi ini? Pertama, Belajar. apa? Semangat belajar. Semangat belajar, bagus, ya. Terus kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Terus apa lagi? Tuh, ya, Bapak udah ngasih kemarin, ya. Tadi udah dibahas apa? Hah? Ya? Nah, dengan menuntut ilmu, ya, kita mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kegiatan belajar dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.